Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Kami di sini ingin mempresentasikan ulang karena pada minggu kemarin ada sedikit revisi dan kami sudah memperbaikinya. Izin mempresentasikan ulang dengan saya Muhammad Alvin Effendi dan rekan saya Muhammad David. Dan saya Rifandi. Saya Fauzan. Kami akan langsung saja untuk menjelaskan agar lebih singkat terkait analisis sistem dinamis dengan casual loop diagram CLD. Awal yaitu ringkasan jurnal. Yang pertama ada jurnal dan penulisnya. Judulnya itu pendekatan casual loop diagram pasokan beras untuk mengantisipasi kekurangan beras di Sumatera Utara oleh Lindawati Emalisa dan Zulfida pada tahun 2022. Latar belakangnya itu beras makanan pokok utama di Sumatera Utara. Tantangan produksi yaitu ada konversi lahan, luas sawah berkurang, dampak iklim. Dan yang terakhir ada diperparah konsumsi tinggi dan fluktuasi harga atau ketersediaan. Tujuan dibuatnya studi ini merancang strategi pasokan beras Sumatera Utara, lalu mengidentifikasi faktor penentu untuk antisipasi kelangkaan beras. Metodologinya kuantitatif deskriptif di Sumatera Utara. Data premier dan sekunder, analisis sistem dinamik berbasis komputer atau PowerSim. Temuan utamanya yaitu ada 32 variabel teridentifikasi dalam CLD pasokan beras ini. Lalu pasokan dipengaruhi produksi domestik, cadangan impor, dan produksi dipengaruhi sistem luas seperti panen, pupuk, irigasi, dan lain-lain. Dan negatif, harga pupuk atau lahan, konversi lahan. Lalu yang terakhir ada ketahanan pangan relatif aman. Permasalahan utama ada beberapa faktor, yaitu ada 4. Yang pertama, konversi lahan sawah, alih fungsi lahan masif, pemukiman, industri mengurangi potensi produksi. Lalu yang kedua, dampak perubahan iklim, El Nino, La Nina, banjir menyebabkan fluktuasi produksi dan gagal panen. Lalu yang ketiga, ketergantungan impor, fluktuasi produksi domestik dapat meningkatkan ketergantungan impor. Lalu yang keempat, faktor produksi tidak optimal, kualitas dan ketersediaan input, pupuk, irigasi, penyuluhan modal memengaruhi produktivitas. Dampaknya, interaksi ini menciptakan reinforcing loop negatif. Contohnya, konversi lahan ke produksi turun, lalu pasokan tertekan, lalu potensi harga naik atau impor. Ini ancaman serius bagi ketahanan pangan berkelanjutan. Ya, selanjutnya yaitu penjelasan CLD masalah. Yang pertama yaitu adanya konversi lahan. Konversi lahan meningkat akan dipengaruhi secara positif oleh total populasi, kebutuhan permukiman, dan jumlah industri. Kebutuhan lahan industri ini menciptakan reinforcing loop negatif, dan mana peningkatan populasi atau industri menyebabkan konversi lahan yang mengurangi produk beras. Lalu selanjutnya itu ketergantungan impor. Impor meningkat dipengaruhi secara positif oleh kebutuhan beras dari berbagai negara, misalnya Thailand, India, Pakistan, Vietnam, dan Myanmar. Dan tarif impor, jika tarif rendah, impor bisa meningkat. Harga beras domestik dan perbedaan harga beras domestik versus impor bisa memicu keputusan untuk meningkatkan impor jika harga domestik terlalu tinggi atau pasokan kurang. Lalu selanjutnya yaitu pasokan dan konsumsi. Dari sisi cadangan pemerintah beras bulog, cadangan beras pemerintah meningkat dipengaruhi secara positif oleh stok. Pertama, stok awal dan serapan beras dari petani. Cadangan beras pemerintah menurun dipengaruhi secara negatif oleh distribusi, penyaluran, dan ke masyarakat jika terjadi kenaikan harga, bencana, atau untuk masyarakat miskin. Lalu yang terakhir itu dari sisi konsumsi. Konsumsi beras meningkat dipengaruhi secara positif oleh total populasi dan konsumsi beras per kapita. Konsumsi beras menurun secara negatif mempengaruhi pasokan beras karena konsumsi pengurangan stok. Dan selanjutnya itu solusi sistemik.
Yang pertama yaitu perlindungan lahan sawah. Dilakukan dengan kebijakan perlindungan lahan yang ketat, ini akan mengurangi konversi lahan menurun sehingga produksi beras tidak tergerus. Langkah ini secara langsung melemahkan reinforcing loop negatif R1 yang sebelumnya memperburuk penurunan produksi. Yaitu yang kedua yaitu peningkatan produktivitas melalui teknologi atau inovasi, kredit pertanian dan subsidi pupuk. Ketiganya mendorong populasi beras meningkat dan menaikkan profitabilitas usaha tani. Ini kemudian dan memperkuat teknologi inovasi, kredit pertanian dan subsidi pupuk kembali menciptakan reinforcing loop positif R3 dari kelanjutannya. Dan yang ketiga yaitu penguatan diversifikasi pangan lewat dukungan pangan non beras. Dukungan pangan non beras akan meningkatkan diversifikasi pangan juga akan meningkat, yang pada gilirannya menurun konsumsi beras per kapita akan menurun. Penurunan konsumsi beras per kapita ini akan mengurangi konsumsi beras secara keseluruhan sehingga mengurangi tekanan permintaan terhadap pasokan beras. Yang keempat yaitu peran cadangan beras pemerintah dan impor, tetapi hanya sebagai penyangga strategis saat krisis dengan produksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan CLD solusi. Nanti saya akan tampilkan CLD solusinya setelah ini. Jadi di penjelasan CLD solusi ini ada elemen dan loop baru atau modifikasi. Di sini ada beberapa elemen yang ditambahkan sebagai solusi. Pertama adalah kebijakan perlindungan lahan, yaitu hubungan negatif dengan konversi lahan melemahkan reinforcing 1. Kemudian ada hubungan positif dengan produksi dan profitabilitas usaha tani membentuk reinforcing loop positif baru, yaitu R3. Kemudian ada profitabilitas usaha tani. Nah, ini dipengaruhi positif oleh produksi, mengaruhi positif teknologi atau inovasi kredit pertanian, subsidi pupuk atau sentral di R3. Kemudian yang keempat, elemen yang keempat adalah dukungan pangan non beras. Nah, ini pengaruhnya hubungan positif dengan diversifikasi pangan yang menurunkan konsumsi beras per kapita, membentuk balancing loop B2 atau balancing loop 2. Nah, perbedaan struktur sistemnya ini sebelumnya didominasi oleh reinforcing loop negatif, yaitu disebabkan oleh konversi lahan. Nah, ini reaktif bergantung impor atau cadangan beras dari pemerintah. Kemudian sesudahnya lebih seimbang. Nah, penambahan R3 ini mempromosikan produktivitas dan B2 menyerap fluktuasi permintaan. Intervensi bergeser dari reaktif ke proaktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari solusinya. Nah, bagian yang hijau-hijau ini adalah variabel yang ditambahkan sebagai solusi. Yang pertama untuk atas dulu. Di pause dulu nggak apa-apa? Sini cukup. Dalam dulu. Yang jadi gitu. Pertama sini ada profitabilitas usaha tani yang mempengaruhi ke produksi beras. Kenapa? Karena profitabilitas usaha tani itu maksudnya jadi kayak kalau misalkan petani merasa diuntungkan dari petani ini, maka itu akan berpengaruh ke konversi lahan. Misalkan kalau misalkan petani bilang merasa mereka tuh rugi bertani, maka mereka lebih memilih untuk mengonversi lahan menjadi perumahan segala macam. Nah, ketika konversi lahan terjadi, maka luas panen akan berpengaruh. Luas panen maka semakin berkurang. Nah, ketika luas panen berkurang, mereka akan berpengaruh ke produksi yang semakin menurun. Itu juga profitabilitas tani ini kalau misalkan
masa diuntungkan, maka produksi pun akan meningkat. Nah, ini profitabilitas usaha tani ini dikuatkan oleh penguatan rantai nilai. Jadi nilai produksi petaninya itu lebih dihargai gitu. Jadi Klub baru ini menguatkan produksi dengan cara yang seperti tadi itu. Kemudian ada kebijakan perlindungan lahan. Nah, ini untuk mengantisipasi konversi lahan. Jadi kebijakan perlindungan lahan yang tegas itu akan melindungi lahan-lahan pertanian dari konversi ke perumahan atau enggak jadi industri seperti itu. Kemudian kita akan ke bawah di pos dulu. Sudah. Kemudian variabel tambahan yang terakhir ada dukungan pangan non beras. Nah, ini akan berpengaruh ke diversifikasi pangan. Jadi ketika masyarakat dapat dukungan pangan selain beras, jadi alternatif pangan itu banyak. Jadi akhirnya berpengaruh ke konsumsi per kapita. Jadi masyarakat tidak bergantung pada konsumsi beras yang akan menaikkan atau berpengaruh ke konsumsi beras nasional gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, lanjut ke penjelasan saya solusi. Bagaimana solusi memutus atau memperkuat loop? Nah, ini ada beberapa poin juga. Pertama, memutus loop negatif. R1 yaitu konversi lahan. Kebijakan perlindungan lahan menekan laju konversi sehingga menjaga luas lahan lebih produktif. Kemudian memperkuat loop positif, yaitu penguatan sektor hulu. Teknologi atau inovasi, kredit pertanian, subsidi pupuk meningkatkan produksi, kemudian akan meningkatkan profitabilitas usaha tani yang akan mendorong investasi lebih lanjut. Hasil akhirnya adalah siklus positif yang berkelanjutan. Kemudian memperkuat loop penyeimbang, yaitu loop diversifikasi pangan, yaitu dukungan pangan dan beras mendorong diversifikasi pangan yang akhirnya menekan konsumsi beras per kapita dan kemudian akan mengurangi tekanan pada pasokan beras. Kemudian kaitannya dengan perbaikan sistem yang diharapkan, yaitu pertama ada stabilitas pasokan, produksi kuat dan konsumsi seimbang, maka akhirnya akan mengakibatkan pasokan lebih stabil. Kemudian ketahanan pangan, ketergantungan impor ketika ketergantungan impor berkurang, maka kemandirian pangan akan meningkat. Yang terakhir ada keberlanjutan, perlindungan lahan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan akan berpengaruh pada ketersediaan beras jangka panjang. Masih ya, validasi. Berapa lagi? 3. Baik, saya di sini akan menjelaskan validasi LCD solusi. Yang pertama, perbandingan perilaku sistem sebelumnya, nominal dan negatif, sistem relatif. Sudahnya menambahkan variabel baru membentuk loop yang memperkuat produksi R3 dan konsumsi RB2, sistem lebih mampu mencegah masalah. 2. Konsistensi logika sistem, hubungan antara variabel masuk akal dan sesuai dinamika lapangan. Contohnya, produksi naik, profitabilitas usaha tani naik, dukungan pangan non beras, diversifikasi pangan meningkat. 3. Diversifikasi struktur, model mencakup elemen penting pasokan dan konsumsi. Penambahan variabel baru membuat struktur, hubungan sebab akibat terhubung dan membentuk loop utuh. 4. Umpan balik dari verifikasi jurnal atau model serupa. Struktur LCD solusi sesuai prinsip ketahanan pangan dan literatur sistem dinamik, dinilai representatif dan berpotensi efektif. Kesimpulan validasi, LCD solusi memproduksi sangat efektif secara simetrik. Interferensi memutus dan melemahkan loop negatif dan
memperkuat loop positif, menciptakan sistem yang lebih seimbang dan tanggung. Kesimpulan, ringkasan permasalahan. Pasokan beras Sumatera Utara mencegah konversi lahan. Fluktuasi produksi iklim, potensi import dan tantangan optimalisasi produksi domestik menciptakan reinvesting loop negatif. Kesimpulan utama, penguat produksi domestik berkelanjutan, manajer lahan dan keseimbangan perlindungan, diversifikasi pangan dan dukungan konsumen no beras, tata kelola pasokan adaptif, efektif sistem melemahkan loop negatif, R1 membuat loop positif, R3 meningkatkan keseimbangan, B2 hasilnya stabilitas pasokan, ketahanan pangan dan pengelola sumber daya berkelanjutan. 3. Rekomendasi berkelanjutan, kolaborasi multi-stakeholder, sinergi pemerintah, petani, industri, akademis dan masyarakat sipil. 2. Kebijakan fleksibel dan aktif, mampu mengadaptasi dinamika iklim, konsumsi pasar global. Dormitory dan evaluasi berkelanjutan, sistem monitoring kinerja dan dampak kebijakan, meningkatkan kapasitas SDM, diverifikasi pada penyuluh dan petani. Sekian, terima kasih yang dapat kami jelaskan dalam presentasi revisi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.